Perseteruan, perselisihan bukanlah sekedar tontonan di sinetron dan tayangan di layar televisi. Perseteruan, perselisihan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Kita bisa membacanya di media sosial, Instagram, Facebook. Kita bisa mendengarnya dari teman kita, dari obrolan kiri dan kanan tentang mudahnya kita temukan perseteruan maupun perselisihan. Atau mungkin kita sendiri mengalaminya. Terjadi di keluarga, antara kakak, adik, saudara, berseteru dan berselisih. Terjadi di dunia usaha, tempat kerja, terjadi di kiri kanan tetangga kita. Bahkan perseteruan, perselisihan juga bisa terjadi di dalam gereja. Salah satu penyebab utama perselisihan yang mudah kita temukan adalah suburnya iri hati dan begitu banyaknya waktu bagi setiap orang untuk dengki. Iri dan dengki atas rahmat dan berkat Tuhan yang diterima hadir dalam diri orang lain. Dan kemudian kita melupakan, mengabaikan berkat Tuhan yang sebenarnya juga hadir dalam diri kita. Melihat orang sehat, lalu kita iri. Kok dia sehat, sedangkan saya sakit-sakitan. Melihat orang ganteng dan cantik, lalu ada dengki. Kok dia ganteng, cantik, saya kok jelek. Melihat orang begitu ramah, orang mendekat, lalu kita iri. Kok saya dijauhi, sedangkan dia banyak orang datang mendekat. Waktu kita habis untuk melihat orang lain dalam kacamata yang tidak sehat. Iri hati dan dengki, lalu kita melupakan rahmat yang juga Tuhan sudah beri kepada kita. Yusuf dalam bacaan pertama diberikan jubah yang indah oleh Israel. Jubah dengan lengan panjang adalah simbol kebaikan dan berkat dari ayahnya. Tetapi saudara-saudaranya melihatnya berbeda. Mengapa dia mendapatkan jubah? Saya tidak. Bunuh saja dia. Dalam bacaan Injil juga sama. Anak pemilik kebun anggur punya warisan kebun yang banyak. Tetapi para penggarap-penggarap berpikiran yang berbeda. Dia mewarisi warisan ini. Kenapa kita tidak dapat? Maka lebih baik bunuh saja agar warisannya untuk kita. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai orang yang sudah dibaptis mengenal Kristus, maka kiranya keteladanan Yesus Kristus menjadi patokan dan panduan kita dalam hidup peziarahan ini yang tidak luput dari kecenderungan iri hati dan dengki yang harus kita sadari juga ada dalam diri kita. Ada begitu banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk menyuburkan kecenderungan yang tidak sehat ini, membiarkan dan memupuk iri hati dan dengki dalam hidup kita. Maka marilah kita meneladani Yesus. Dia menghabiskan waktunya untuk mengasihi orang dan menyibukkan dirinya untuk mencintai sesama dan mengorbankan diri untuk semua. Dan tidak ada ruang untuk perselisihan, perseteruan, dan iri hati serta dengki kepada semua. Maka bersikap baiklah pada semua orang, memberkati bukan menyakiti, mendidik bukan membidik, merangkul bukan memukul, mengajak dan bukan mengejek. Mari kita seperti Yesus, memahami dan bukan menghakimi, membina bukan menghina, mencari solusi bukan sekedar mengejar sensasi. Seperti Yesus, mau membela, bukan mencela, menyayangi, bukan menyaingi,
terus mengasihi dan bukan melukai, tetap berbuat baik meski menerima hal yang tidak baik. Itulah mengapa Yesus selalu menekankan pembasuhan kaki. Yang terbesar harus menjadi pelayan dari yang lain. Jika kita sudah terlalu sibuk mencintai sesama, maka percayalah, kita tidak akan punya waktu lagi untuk membenci orang lain. Kalau kita sudah terlalu sibuk untuk mencuci kaki sesama kita, maka kita tidak akan punya waktu lagi untuk melempari mereka dengan batu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.